Happy Sunday! Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti tetap baik-baik aja kan? Dan kakak-kakak gak bosen-bosen nih ngingetin kalian buat tetap taati protokol kesehatan. Nah adik-adik, minggu lalu ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 6 ayat 3 yang isinya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Amin. Dan sekarang saatnya kita buat mulai ibadah sekolah minggu. Yuk kakak Naomi pimpin kita dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami berdoa agar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan. Buat siapkan hati kita buat kita mendengarkan firman Tuhan.
Sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian semua? Kakak percaya kalian selalu diberikan sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Hari ini kakak mau bagikan firman Tuhan yang diberi judul I am not afraid, atau yang artinya saya tidak takut. Ayatnya diambil dari kitab Nehemia pasal yang keempat. Kakak gak baca ayatnya ya, tapi kakak akan ceritakan ceritanya dari Nehemia pasal 4 ini. Di sini diceritakan tentang Nehemia dan teman-temannya yang sedang membangun kembali tembok Yerusalem yang diruntuhkan Raja Nebukadnezar 152 tahun yang lalu. Nehemia dan teman-temannya mau membangun kembali tembok Yerusalem ini karena ingin membuat orang Israel yang tinggal di sana merasa aman dari serangan musuh. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka Nehemia dan teman-temannya membangun kembali tembok Yerusalem ini. Mereka adalah orang-orang yang ingin menindas atau menjatuhkan orang lain. Salah satu dari mereka ada yang namanya Sanbalat, orang dari Horon. Sanbalat ini marah karena Nehemia dan teman-temannya membangun kembali tembok Yerusalem dan mulai menghina mereka. Sanbalat bilang begini, "Apa yang dilakukan orang-orang lemah dan miskin ini? Apakah mereka sedang membuat sesuatu dari reruntuhan batu dan menghidupkan kembali timbunan yang sudah hangus ini?" Lalu ada juga salah satu dari mereka yang namanya Tobia, orang dari Amon. Dia bilang, "Tembok ini akan hancur jika ada serigala melompat dan menyentuhnya." Apa sih yang dilakukan Nehemia? Nehemia tidak membalas dengan berteriak kepada mereka. Nehemia tetap tidak berhenti bekerja membangun tembok tersebut. Nehemia berdoa kepada Tuhan dan terus mengerjakannya. Tetapi Sanbalat dan Tobia serta teman-temannya terus saja menghina mereka. Bahkan lebih jahat dan kejam. Sanbalat dan Tobia serta orang dari Arab, dari Amon, dan dari Asdod mulai mengancam Nehemia dan teman-temannya. Mereka tidak hanya ngomong jahat, tetapi juga berencana untuk menyerang Nehemia dan teman-temannya sambil membahayakan orang-orang yang tinggal di sekitar tembok Yerusalem itu. Waktu Nehemia dan teman-temannya mendengar tentang ancaman Sanbalat, mereka menjadi takut. Mereka sudah bekerja setiap hari, sepanjang hari untuk membangun tembok, lalu sekarang mau diserang juga. Tentunya mereka sangat kelelahan ya adik-adik. Untuk mengatasi ketakutannya, Nehemia berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan untuk menempatkan pasukan di sekitar kota mereka. Mulai dari bagian yang paling rendah, tempat yang paling mudah diserang di tempat mereka. Dia mau memastikan bahwa ada perlindungan bagi mereka yang sedang bekerja. Nehemia juga mengatakan kepada mereka supaya mereka tidak takut, karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dan maha besar. Nehemia bilang ke teman-temannya bahwa pekerjaan mereka ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan jika serangan itu terjadi, mereka harus siap melawannya. Sejak saat itu sampai pembangunan tembok Yerusalem selesai, mereka selalu siap dan jika ada serangan datang, mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka sambil selalu membawa senjata di samping mereka. Ketika para musuh itu tahu bahwa mereka selalu siap melawan, para musuh itu menyerah dan tidak berani untuk menyerang. Wah, keren banget ya adik-adik ceritanya. Nah, dari cerita Alkitab tadi, adik-adik paham kan bahwa ada orang-orang jahat yang suka membuli atau menjatuhkan orang lain dengan cara mengejek, menghina, bahkan menyakiti secara fisik. Orang-orang jahat ini suka melihat orang lain ketakutan. Adik-adik pernah gak mengalami dibully? Kakak harap gak ada ya, kakak percaya kalian semua dilindungi Tuhan. Tetapi apa yang harus kalian lakukan ketika kalian dibully orang lain? Pertama, kalian gak boleh takut. Kalian harus tahu bahwa perbuatan itu tidak benar. Kalian harus lapor ke orang tua atau guru sekolah maupun guru sekolah minggu. Kalian gak boleh diam saja ya adik-adik. Orang tua dan guru-guru harus tahu supaya mereka bisa bertindak. Kalau kalian diam saja, orang yang membuli kalian itu akan terus melakukan hal jahat kan? Tentunya kalian gak mau kan itu terjadi. Yang kedua, kalian juga harus berani berkata tidak jika sedang dibully. Jangan takut.
ada Tuhan Yesus yang menjaga kalian selalu. Apalagi kalau kalian dipaksa untuk berbuat dosa, contohnya mencontek. Gak akan ada yang bisa melindungi kalian karena kalian sudah melakukan dosa. Jadi harus berani bilang enggak ya adik-adik. Menghadapi orang yang suka membuli, kalian tidak perlu mencari gara-gara dengan mereka. Sebisa mungkin kalian harus menghindari bertemu dengan orang yang suka membuli. Adik-adik juga bisa loh menghibur teman-teman kalian yang dibuli. Mungkin kalian tidak bisa menjaga mereka dari buliannya, tapi kalian tetap bisa memakai perkataan kalian untuk menolong mereka dan berdoa buat mereka. Kalian mau menolong mereka saat mereka butuh bantuan, dan juga beritahu mereka bahwa kalian peduli dan mereka bisa ngomong ke kalian tentang apapun yang mereka butuhkan. Adik-adik juga tidak boleh membalas perbuatan orang lain yang membuli kalian dengan kejahatan ya. Kalian harus mengampuni dan mendoakan mereka supaya mereka tidak berbuat jahat kepada orang lain lagi. Sikap yang terakhir yang harus kalian lakukan saat menghadapi pembuli adalah jangan dendam dan jangan terpancing oleh sikap mereka. Misalnya, mereka sering menghina kalian. Jangan sampai perkataan itu kalian ingat-ingat sehingga membuat kalian malu ataupun takut untuk berbuat benar. Kalian harus tetap ingat firman Tuhan dan berpegang teguh pada firman itu. Oke, firman Tuhan hari ini sampai situ dulu. Kakak berharap firman ini menjadi rema di setiap hati kalian dan juga kalian berani berbuat benar. Oh iya, untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di situ. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang indah ini kalau kami boleh menikmati ibadah di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang disampaikan. Semoga dari firman ini kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang berani, boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang berani berbuat benar, yang bisa berdoa dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.